Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini Explore Raja. Kali ini kami berada di sebuah lokasi yang lokasi ini cukup banyak terjadi tragedi kecelakaan. Jadi setiap musim libur atau libur panjang anak sekolah ataupun libur Ramadan atau libur panjang pokoknya di sini pasti selalu ada kecelakaan. Kebanyakan kecelakaan di sini itu dialami oleh mobil-mobil pribadi, mobil bus, dan lokasinya berada di samping kami. Di sini adalah jembatan, sayangnya tidak terlihat, jadi kita harus jalan ke sana. Nanti kita akan coba perlihatkan jembatannya kan. Jadi setiap tahun pasti ada satu atau dua mobil yang tercebur ke dalam sungai menabrak jembatan itu. Pembatas itu sudah berapa kali dibenerin ya, diperbaiki, tapi tetap saja tidak tahu kenapa. Dan mitosnya yang beredar di sini, area yang di samping jembatan ini cukup mistis. Tanpa berlama-lama, kita langsung explore aja bagaimana situasi tempatnya, bagaimana kondisinya, bagaimana suasananya. Ayo kita coba telusuri. Jalan ini kalau siang hari itu dilewati banyak warga karena di belakang sana ada perkampungan, tapi kalau malam memang jalannya agak sepi karena mitos-mitos yang beredar itu. Jadi jalan di sini cukup jarang dilewati oleh warga yang tinggal di belakang sana. Dan persis di samping kita ada sebuah makam atau kuburan lokal, mungkin ya, kuburan umum atau kuburan apa. Nah, ini yang kami sorot adalah sebuah kuburan. Biasanya tempat ini suka dipakai oleh pemuda-pemuda untuk nongkrong-nongkrong karena tempatnya sepi. Ini ada jembatan kecil di sini. Jembatan kecil ini untuk nongkrong pemuda-pemuda biasanya, tapi kebetulan malam ini tidak ada. Cuma memang kalau yang lewat sini jarang. Bisa dilihat banyak sekali pohon-pohon bambu di sini. Hampir sepanjang jalan pasti menemukan salah satu rumpunan pohon bambu. Motor ya, kan ya, kadon ora. Oh, nek ana iki suara wong lek. Seperti inilah suasananya. Kalau untuk jalannya sendiri ini cukup bagus untuk mungkin masuk 2 motor, mungkin persimpangan masih bisa. Tapi kalau untuk mobil sepertinya agak sempit. Dan di sebelah sana, tepat di sebelah sana itu ada sungai, dan di seberang sungai itu adalah pemukiman warga.
Bisa dilihat seperti inilah suasananya. Memang cukup sunyi, cukup jauh dari pemukiman warga, ada sekitar 100 meter. Walaupun lokasinya persis di samping jalan raya, tapi saya akui suasana di sini cukup sunyi dan cukup memang agak mencekam. Jadi bisa dibilang ketika memasuki area sini berbanding terbalik dengan apa suasana yang ada di jalan raya. Di jalan raya rame, ketika masuk ke sini langsung sunyi. Dan juga karena mitos-mitos yang disebarkan oleh warga itulah, makanya area sini jarang dilewati kalau malam. Kemungkinan sampai sekitar jam 10 malam atau jam 11 malam itu adalah biasanya warga yang lewat sini. Lewat dari situ biasanya jarang yang lewat. Padahal di belakang ada pemukiman lumayan tidak terlalu padat, tapi ada sekitar 20 rumah lebih. Dan lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal kami. Jadi kami cukup tahu informasi yang ada di sini. Bisa sampai mana? Yuk. Kita akan coba perlihatkan kepada kalian jembatan yang biasanya sering terjadi kecelakaan. Jadi yang seperti yang saya bilang dari awal, jadi jembatan itu setiap akhir pekan atau libur panjang suka ada kecelakaan mobil masuk ke dalam sungai menabrak jembatan itu. Ayo kita lihat. Jangan cari ya keton. Keton saya tapi Kita tidak bisa menyorot ke arah jembatan karena masih banyak orang-orang lewat. Jadi kami takut senter kami menyilaukan pandangan mereka. Mungkin kita coba dekati, mungkin dalam jalan itu. ya. Nah, ini lihat, persis di belakang kami adalah jembatan tersebut. Bisa dilihat. Banyak mobil-mobil berlalu lalang di sini karena jalan ini menghubungkan ke Jalan Pangandaran, satu-satunya akses dari mungkin dari arah Ciamis stasi yang mau ke Pangandaran pasti lewat sini. Jadi jalanan ini cukup ramai walaupun jalannya tidak terlalu lebar. Makanya setiap akhir pekan itu kemungkinan jalanan ramai, mungkin pengendara lelah atau seperti apa. Karena posisi jalannya juga tidak lurus, jadi ada sebuah tikungan yang cukup tajam, yang dimana di situ sering terjadi kecelakaan. Mungkin karena pengendara lelah atau bagaimana, jadi itu juga bisa terjadi. Arah mana ora? Wah, berapa mana?
gelap lalu. Iya. Seperti itulah kondisi jalannya. Berhubung saat video ini direkam, ini adalah malam minggu, jadi banyak, mungkin ada event juga di Pangandaran atau kami tidak tahu. Jadi banyak yang lewat mungkin akan ke arah Pangandaran, karena memang biasanya setiap malam minggu selalu banyak yang malam minggu ibaratnya berlibur di Pangandaran. Jadi kami tidak bisa untuk berdialog di sana karena cukup berisik, takutnya tidak terdengar oleh kalian. Makanya kami tadi cuma mengambil gambarnya saja. Tapi seperti itulah contohnya jembatan itu. Namanya adalah, warga sekitar sini sering menyebutnya sebagai jembatan Kawasen. Mungkin kalau dari salah satu kalian ada mungkin dari Bandung atau dari Ciamis, dari Tasik, kalian pergi ke Pangandaran, kalian pasti melewati jembatan Kawasen ini. Tepatnya jembatan ini sesudah alun-alun Banjarsari, mungkin ada sekitar berapa kilo ya? 10 ada 10. Paling 7 kiloan. Ya sekitar kurang lebih 7 kiloan. Kalian pasti akan melewati jembatan ini. Pokoknya jembatan ini agak menikung, tidak panjang. Seperti itulah deskripsinya. Tadi sudah coba kami ambil gambarnya. Jadi bagi kalian yang penasaran, misalkan kalian ada rencana ke Pangandaran, kalian lewat sini, kalian boleh lihat-lihat, dan kalian bisa konfirmasi kepada warga sekitar kalau di jembatan tersebut memang banyak terjadi kecelakaan. Jembatannya sendiri itu tidak panjang, sekitar paling 50 meter ya, no ya? Apa? 50 jembatannya 50 meter paling, Mbak. Apa nih dawani? Iya. Orang anak anjir. Nah, jembatannya sendiri tidak sampai 50 meter. Tapi karena itulah yang saya bilang tadi, karena kondisi jalannya itu menikung. Jadi posisi jembatan itu tidak lurus. Jadi kalau dari arah Banjarsari mau ke Pangandaran itu banyak yang terkecoh, tidak melihatnya, karena jalan dari Banjarsari itu jalan lurus dan di jembatan ini langsung menikung. Kebanyakan seperti itu, jadi mereka tidak menurunkan kecepatan kendaraannya dan terjadilah insiden tercebur itu dan menabrak jembatan. Dan untuk kalian juga harap berhati-hati di sini karena memang sudah banyak kejadian seperti itu. Pokoknya kalau kalian mau ke Pangandaran, sudah masuk ke Banjarsari, kalian akan menemukan sebuah jembatan yang jalannya tikungannya cukup tajam, jadi kalian harus berhati-hati. Kami mengingatkan kepada kalian agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Kira itu 15 menit cukup. Masih cukup sih sebenarnya. Dan di samping kita ada sebuah bangunan. Ini bangunan penggilingan padi yang memang mitosnya juga cukup kental di sini karena bersebelahan juga dengan makam. Dan di belakangnya itu ke rumah sekitar 100 meter.
jarak dari jembatan ini ke area pemukiman itu 100 meter. Akan gue kira. Apa gue? Apa gue? Iya. Oke. Kita akan mencoba menggunakan Ovilus. Halo? Siapapun yang ada di sini, Tarik, kalian Anjing apa cok? kalian boleh berinteraksi dengan kami lewat alat yang ada di tangan kami. Bu Amis cok. Bu Amis. Tunggu amis. Iya kok mandan gak usah ribet-ribet. Kemana? Kemarilah kemana? Semakin kuat lampunya kok. Iya. Gitu ya lah. Gitu. Wis bae. Oke, mungkin seperti itu saja review dari kami, explore dari kami. Nantikan video kami selanjutnya di tempat-tempat yang banyak mitosnya. Dan untuk kalian juga, mungkin ada kalian yang tinggal di area sekitar Pangandaran, Banjar atau Banjarsari, kalian boleh komen di bawah lokasi yang menurut kalian mitosnya cukup kental di situ. Nanti kami akan explore ke sana. Oke. Jangan lupa untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe untuk berlangganan bersama kami agar kalian bisa menantikan video-video terbaru dari kami. Oke. Sampai jumpa di explore selanjutnya. Salam dari kami, explore aja.